menjadi amalan yang mengantarkan diri kita menuju maghfirah dan ridha. Dan mudah-mudahan kita menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, alhamdulillah kalau kita melihat bagaimana pandangan Al-Quran terkait dengan puasa, tentu saja ada tujuan penting, yaitu orang-orang yang bertakwa. Hampir semua, bukan hampir semua, memang semua ibadah punya tujuan. Kalau puasa diharapkan menjadi orang yang bertakwa. Ibadah salat diharapkan menjadi manusia yang mampu terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau zakat bertujuan untuk membersihkan diri kita dan membersihkan harta. Haji bertujuan untuk mengukuhkan akidah dan keyakinan kita kepada Allah. Karena di sana manafi'an linnas. Allah akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi mereka yang menunaikan ibadah haji dengan berbagai macam pemandangan, berbagai macam perbedaan yang ada, dari mulai bahasa, budaya, tradisi maksudnya, bahkan pada cara-cara sholat yang berbeda, gerakannya tapi jumlah rakaatnya sama, bahkan bacaannya juga berbeda. Itu tujuannya. Oleh karena itu puasa diharapkan menjadi orang yang bertakwa. Tapi kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu muncul kalimat la'alla. La'alla itu artinya litaroji, pengharapan. Mengapa? Karena boleh jadi banyak orang yang berpuasa tetapi tidak memiliki manfaat di kemudian hari, tidak mengubah dirinya menjadi orang yang bertakwa. Berapa banyak orang yang berpuasa, kata Nabi, cuma mendapatkan lapar dan haus. Kam min sha'imin laisa lahu illa ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang menunaikan ibadah puasa cuma hanya dapat lapar dan haus. Artinya puasa yang dilakukannya itu tidak mengubah perilakunya pada perbuatan yang baik, tetap aja dari mulut. Kita lihat misalkan salah satu riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk menangkap ahli surga yang tentunya detailnya adalah mentakin, itu ada 4 paling tidak. Nabi sampaikan begitu. Pertama kata Nabi, wajibun malihun, wajah yang selalu menunjukkan manis, wajah manis, wajah yang selalu menampakkan kebungaan, malihun, wajah yang berseri-seri. Enaknya gitu ya. Jadi kalau bapak dan ibu pulang ke rumah ketemu suami tersenyum, suami melihat istri tersenyum, itu ahli surga. Ahli surga, tanda-tandanya. Ketemu jamaah selalu menebar senyum, wajahnya selalu indah dilihat. Apalagi ini bukan wajah lucu, kan ada wajah yang lucu. Melihat wajahnya aja lucu. Jadi sederhana sebenarnya. Kalau dilihat dari konteks kriteria yang dicontohkan atau yang digambarkan oleh Nabi kepada kita, tanda orang yang disebut sebagai ahli surga, muttaqin itu diantaranya wajahnya selalu manis, nggak jambul, nggak bermuka masam, dia tetap ceria, dia tetap indah di mata orang. Baik lagi punya duit, apa punya duit sama aja buat dia. Ini lagi nggak punya duit, sedikit juga, tetap saja dia selalu manis gitu. Coba kita bisa lihat di rumah, bapak nggak ngasih uang belanja, wajahnya kira-kira ini wajah surga atau wajah neraka kira-kira. Lihat. Jadi ketemu teman
wajah-wajah manis itu selalu dinanti dan dirindukan. Buatlah orang pikiran. Jangan menunjukkan wajah kita itu selalu masam, karena bikin orang bingung dan fitnah gitu. Jadi mengundang dosa. Wajah-wajah masam itu datang ke masjid monyong, nyampe rumah monyong, ke teman-teman monyong. Selesai ini wajah-wajah yang nggak dirindukan orang. Jadi bikin ceria saja. Wajah yang manis, menebar kebaikan. Ya, itu wajah beliau. Ini dipakai nih sama kita. Jadi kalau nggak dipakai, percuma nih proses puasa Ramadan. Percuma. Ya, itu yang disebut gagal. Kita jangan-jangan gagal puasa Ramadan. Karena kriteria orang yang bertakwa itu dan bakal menjadi ahli surga itu diantaranya memiliki wajah yang selalu manis dilihat orang. Manis bukan berarti cantik, bukan. Cantik juga kan ada yang selalu menampakkan kemasaman wajahnya. Yang kedua apa? Kata Nabi, lisanul fasih. Lisanul fasih. Ucapannya selalu menuai kebaikan. Ucapannya selalu baik, gak pernah nyinggung dan menyakiti orang, gak pernah nyinggung perasaan orang lain, apalagi terhadap keluarga. Ya. Orang yang terbaik dan menjadi tolok ukur keimanan seseorang itu ketika marah mau ngomong yang gak benar itu ditahan. Wah, itu luar biasa. Jadi ditahan aja dia. Karena kalau diucapkan boleh jadi menyinggung orang dan orang akan tersakiti, akhirnya perang. Itu konflik keluarga banyak kayak gitu ya. Oh, kan bapak ini kayaknya egoisnya lebih tinggi. Laki-laki itu biasa. Laki-laki itu egoisnya lebih tinggi dibandingkan. Pokoknya pengen menang, tapi selalu menang perempuan biasanya. Ya, nggak mau kalah. Ibu-ibu, persoalannya di situ bukan menang dan kalah. Persoalannya bagaimana kita menyadari diri kita sebagai manusia yang banyak kesalahan, berusaha keras untuk menjadikan orang lain itu selalu senang, minimal dengan bahasa kita. Nabi pernah mengatakan salamatul insan fi lisan. Kesuksesan seseorang, keselamatan seseorang itu diukur dari lidahnya. Kalau lidahnya cuma ngomong, wah, ngomongnya menyakiti, ngomongnya kotor, ngomongnya selalu gimana, itu nggak pernah ada teman bicara itu. Tapi kalau ucapannya selalu enak didengar orang, itu akan selalu dirindukan bahkan ditunggu. Kapan lagi dia muncul untuk menasehati kita? Ya, mahal itu. Dan itu dipertanggungjawabkan oleh Allah, yang dipertanggungjawabkan oleh kita di hadapan Allah. Tidak. Sampai Nabi pernah mengatakan orang Islam itu adalah orang yang mampu menahan dirinya guna menyelamatkan orang lain dari tangannya, lidahnya dan min lisani wa yadi, dari lidah dan tangan. Itu orang Islam yang baik. Jadi tangannya nggak iseng, ya nampar orang, lidahnya tidak iseng bicara keburukan. Hindari, kita kan suka iseng. Ngumpul 2 orang, 3 orang, itu biasanya jadi apa namanya? Ghibah. Itu kan. Padahal Quran menyatakan ya, bahwa kalau ada orang yang berbicara rahasia, berbicara keburukan 3 orang, maka yang keempatnya Allah. Salasatin billah huwa rabi'uhum wa la khamsatin billah huwa sadis. 5 orang, yang keenamnya Allah di situ. Baik itu wala adna min dzalika
kurang dari itu pun kalau ada pembicaraan yang buruk, maka Allah disebut wala aktsar. Jadi sedikit atau banyak sebenarnya Allah ada di situ bersama kita menilai perilaku. Jadi bahasa. Coba ini juga oleh kita dibangun di bahasa kita sama istri, sama suami, ngomongnya yang pantas, ya, ngomongnya yang baik. Lisanul fasih. Quran itu menyebut beberapa istilah, qaulan ma'rufa, bahasa ucapan yang baik, qaulan baligha, ucapan yang jelas, nggak putar-putar kayak pinjam utang, kayak mau utang, muter aja pinjam duit, itu kan gitu. Jelas saja. Qaulan sadida, bahasa yang baik. Sadida dalam konteks ma'rufan dalam konteks peradaban dan budaya. Lalu qaulan layyinan, bahasa yang lembut. Ngomong bahasa, gak usah kasar-kasar. Kita kadang-kadang lagi marah pada dekat orang dari suku kenceng. Padahal dekat di samping dia, marah. Apaan sih lo pada di depan kita? Gak perlu sebenarnya menyampaikan bahasa keras, orangnya ada di depan kita. Apa manfaatnya? Ya, emosional yang tinggi seperti itu dibangun oleh Islam bahwa karakter kita ini harus berada pada posisi akhlak yang mulia di lisan. Yang ketiga kata Nabi, qalbun taqiyun, hati yang bersih. Hati bersih dalam Al-Quran itu istilah qalb itu ditemukan itu 11 kali diungkap dengan 11 kali diungkap dengan bentuk bentuk tunggal qalb, dan 8 kali dalam bentuk tunggal, 11 kali dalam bentuk jam' qulub. Khatamallahu ala qulubi qalbun salim. Itu qalb itu ada di situ. Lapisan atasnya Al-Quran menyebut dengan istilah sudur, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sadr itu lapisan atas. Hati juga namanya. Lapisan atasnya namanya sadr. Lapisan tengahnya itu namanya qalb. Quran menyebut qalb. Lapisan terdalamnya fuad atau jamaknya afidah. Walladzi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal afidah. Semua ketika bicara persoalan hati, baik itu tataran lapisan awal sebagai perisai untuk menjaga yang tengah. Karena kalau sudah masuk yang tengah akan masuk ke yang terdalam. Makanya lapisan awal itu Quran menggambarkannya dengan yuwaswisu fi sudurin nas. Itu lapisan. Karena ini menggodanya di sini dulu ya. Baru masuk pada lapisan tengah. Lapisan tengah akan membuat keraguan, lapisan dalamnya boleh jadi nanti tidak beriman. Gitu. Itu luar biasa Quran menyebut istilah-istilah. Dan semua ketika Quran menarasikan kata hati itu ujungnya qalilan ma tashkurun. Gambarannya banyak orang yang tidak bersyukur. Makanya Nabi mengatakan kalau ingin menjadi ahli surga, kelak yang menjadi orang yang pandai bersyukur itu harus qalbun taqiyun, bersih dulu hati. Nggak ada hasud, nggak ada riya, nggak ada sum'ah, nggak iri sama orang. Enjoy. Ketika hati ini sudah bersih, itu nggak pernah itu mikirin orang bagaimana, nggak pernah terbesit kecemburuan sosial. Yang ada adalah stressingnya, itu fokusnya, itu Allah selesai. Coba lihat misalnya, nih ibu di
era generasi Abbasiyah itu ada namanya Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ini dulunya wanita yang porak-poranda hidupnya orang sampai menjadi ahli sufi tasawuf, muridnya Hasan al-Basri. Apa yang ketika ditanya oleh jamaahnya, oleh muridnya, apakah di dalam hatimu ada kebencian terhadap setan? Apa kata dia? Hatiku sudah terpenuhi dengan mahabbah kepada Allah. Hatiku sudah terpenuhi, sudah melampaui penuhnya itu, sudah bertaburkan mahabbah itu cinta. Hatiku ini sudah penuh dengan rasa cinta kepada Allah. Jadi rasa kebencian sedikit pun, meskipun terhadap iblis, itu tidak sama sekali muncul di dalam diri. Luar biasa. Kita nggak bisa. Dompet hilang, duitnya diambil istri aja masih mikirin, ya kan? Ini istri kurang santun nih, bukan kurang ajar, kurang santun. Ambil dompet yang hilang 500 baru belanja ke tenaga. Ya, jadi pikiran ke bawah dalam sholat. Berhati kita ke bawah dalam sholat, ujung-ujungnya ini berapa rakaat tadi ya, berapa rakaat itu kan? Allahu Akbar aja bolak balik, ingat duit hilang. Karena hati kita belum bersih. Jawab, itu bisa dilihat. Jadi kalau sudah hati bersih itu bukan lagi persoalan dunia yang kita, bagaimana menata hubungan kita dengan Allah dan bagaimana menata hubungan kita dengan sesama manusia. Ingat ya, kita ini udah bawa tanah merah nih, udah deket-deket ke Selapanya. Ya Allah, masih ingat masalah-masalah kayak gitu. Masih ingat kita ribut-ribut dengan orang gara-gara beda partai. Masya Allah. Ngapain? Gak ada manfaatnya. Mau jadi pejabat juga enggak. Orang calon-calon dekat ke tanah merah sana. Ya, nggak perlu diributin. Bersihkan hati, ya, selesai. Itu yang paling aman loh, paling indah selamat. Yang terakhir yaitu sakhi, murah tangan. Masih lihat orang yang susah dibantu. Ada makanan bagi tetangga. Ya, ibu-ibu ingat, ibu-ibu kan jago masak ya. Ada tetangganya susah. Ini lagi musim susah nih, cabai mahal, beras mahal. Ya, itu kalau punya kelebihan rezeki sayuran itu bagilah tetangga. Abu Dzar itu pernah ditegur itu sama Nabi. Ya Abu Dzar, idza tabikhta maraqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ajjir. Abu Dzar, kalau kamu masak itu banyakin buahnya, bagiin tetangga buahnya. Jangan tetangga cuma hanya dapat aromanya, tapi cuma ngira doang nggak dapat. Bagiin tetangga. Ya, kita nggak pernah. Mungkin kalau ada jarang lah bagi-bagi tetangga. Dan harus melibatkan tetangga yang terdekat dulu kalau ngasih. Yang pintu rumahnya terdekat dari pintu rumah kita. Ya, jangan yang jauh, itu jadi fitnah. Ini rumah kita di komplek, ini rumah, pintunya di sini. Lewat kita kasih sayuran ke sini. Ini ngeliatin, ya Allah kok dilewatin. Itu jadi fitnah. Itu tanda-tanda musuhan rumah tetangga. Itu jadi fitnah. Jangan. Coba lihat, praktekkan. Aisyah ketika melihat di meja makannya ada kelebihan makanan, tanya sama Rasul, ila aina uhdi ya Rasulullah. Ini mau dibagi sama siapa nih? Kata Aisyah, ya Rasulullah. Kata Nabi, ila aqrabihima min kababan. Kalau membagi makanan itu yang terdekat pintu rumahnya dari rumah kita. Mana rumah yang pintunya lebih dekat dari rumah kita?
itu lebih prioritas dibagi. Kita ini kan suka geng-gengan, ibu-ibu aja udah geng-gengan. Majelis taklim jangan jauh-jauh itu geng-gengan, ya kan? Semua merasa aja lah, merasa jujur. Geng-gengan itu harus geng-gengan. Buat apa lagi? Ngaji-ngaji aja, niat belajar ilmu untuk mengubah diri kita menjadi manusia. Ini kelamaan kayak ini. Terus dibawa sampai semua nanti ngantuk. Ini mudah-mudahan ya, Bapak dan Ibu, pakat ini dijaga kita semua. Karena kita tidak mungkin terbebas dari kesalahan. Tidak ada manusia yang terbebas dari salah dan kita pasti salah. Oleh karena itu Ramadan ini satu momentum buat menata pribadi kita. Walaupun kita sering melakukan ibadah saum ini bertahun-tahun, tapi kan nampaknya biasa-biasa saja dengan ya kan, tidak berubah. Mudah-mudahan ya kita ini yang sudah dekat-dekat ke selama jam harus lebih intens ya, istiqomah dengan ibadah.